Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu dari 10 tanda besar kiamat. Ya'juj dan Ma'juj merupakan suatu kaum yang kerap berbuat kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Sama seperti Dajjal, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj telah ada sejak lama di bumi. Namun, saat ini mereka sedang dikurung dengan tembok besar di sebuah tempat di antara dua gunung. Dahulu kala, di zaman Raja Zulkarnain, ketika Ya'juj dan Ma'juj masih belum dikurung, beliau bertemu dengan suatu penduduk yang tinggal di dekat pegunungan. Penduduk ini tidak dapat memahami bahasa, namun atas izin Allah, Raja Zulkarnain dapat berkomunikasi dengan mereka. Penduduk tersebut mengadukan tentang kebiadaban Ya'juj dan Ma'juj yang tinggal di pegunungan tersebut, dan mereka meminta kepada Raja Zulkarnain untuk dibuatkan penghalang antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian, Raja Zulkarnain pun membuat sebuah tembok besar dari besi yang dituangkan tembaga yang mendidih. Tembok itu menutup celah di antara dua gunung tersebut, sehingga Ya'juj dan Ma'juj yang berada di sana pun terkurung di dalamnya. Tembok itu telah diberi rahmat oleh Allah, sehingga sekeras apapun Ya'juj dan Ma'juj mencoba menghancurkan tembok tersebut dari dalam, mereka tidak akan pernah berhasil. Hingga ketika waktunya tiba, Allah akan mengizinkan mereka keluar. Ya'juj dan Ma'juj akan keluar pada masa setelah Nabi Isa membunuh Dajjal dan para pengikutnya mati. Saat itu, Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dapat mengalahkannya." Kemudian, Nabi Isa bersama para pengikutnya pun menyelamatkan diri dan bersembunyi di Gunung Tur. Lalu, Ya'juj dan Ma'juj pun keluar dari tembok yang selama ini mengurung mereka. Mereka turun dari gunung yang tinggi dan meminum air dari danau Tobari hingga air itu habis dan kering. Tidak ada satu tempat pun yang mereka lewati, melainkan akan hancur dan rusak. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa mereka tidak akan mati hingga memiliki 1000 keturunan, sehingga bumi akan penuh sesak oleh kehadiran Ya'juj dan Ma'juj. Setelah mereka berbuat berbagai kerusakan di muka bumi, mereka pun tidak merasa puas dengan hal tersebut, sehingga mereka pun menembakkan panah-panahnya ke langit dengan maksud untuk membunuh semua makhluk yang ada di langit. Lalu, Allah pun membuat panah itu jatuh kembali ke bumi dengan berlumuran darah sebagai fitnah, sehingga mereka merasa bahwa mereka telah membunuh semua yang ada di bumi dan di langit. Kemudian, setelah bumi dikuasai mereka, Nabi Isa pun berdoa kepada Allah untuk membinasakan mereka. Dan Allah pun mengabulkan doanya. Allah mengirimkan hama ulat yang menggerogoti leher-leher Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka semua pun mati dan tidak ada yang selamat. Disebutkan, saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj yang mati, saat itu tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak tertutupi oleh bangkai-bangkai mereka. Lalu, Allah mengutus burung-burung berleher panjang untuk membawa bangkai-bangkai mereka ke lautan. Dan Allah menurunkan hujan untuk membersihkan sisa-sisa bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang ada. Bumi pun kembali bersih dan perlahan-lahan tanah pun menjadi subur kembali.